Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo melobi Raja Salman agar Indonesia mendapatkan kuota haji 2021. Menyusul keputusan Indonesia yang tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena pandemi COVID-19. Hidayat beralasan hal itu karena hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memutuskan soal jumlah kuota yang diberikan ke beberapa negara. Hidayat meminta pemerintah memaksimalkan peluang yang masih ada untuk pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia tahun ini. Di akun Twitternya, Hidayat Nur Wahid menuliskan, Saudi belum putuskan soal haji tahun 2021. HNW, Hidayat Nur Wahid kembali ingatkan Presiden Joko Widodo untuk lobi Raja Salman, maksimalkan peluang yang masih ada untuk pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia tahun ini berapapun jumlahnya, tentu dengan perhatikan prokes protokol kesehatan COVID-19. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait meminta masyarakat menghentikan polemik dan fitnah terkait pembatalan keberangkatan haji oleh pemerintah. Jazilul menyebut Menteri Agama mengambil sikap untuk keselamatan jiwa calon jemaah haji di tengah kondisi pandemi. Meski pemerintah resmi tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, masih ada yang mempertanyakan keputusan itu. Mengapa? Saya bahas bersama Wakil Ketua MPR fraksi PKB Jazilul Fawait dan anggota Komisi 8 DPR fraksi PKS Buhori Yusuf. Pak Jazilul, Pak Buhori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riko. Pak Jazilul, sehat Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Saya izin ke Pak Buhori dulu. Pak Buhori, soal haji ini apa yang masih mengganjal dari PKS? Detailnya apa? Halo, Pak Buhori. Ya, halo, ya Mas. Ya, oke. PKS mempertanyakan keputusan pemerintah, apa yang masih mengganjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Jazilul Fawait. Waalaikumsalam. Mas Riko. Ya. Jadi pertama bahwa pelaksanaan atau pembatalan haji pada tahun 1000 atau 2021 atau 1442 ini memang tidak mudah ya. Apapun putusan pasti akan ada resistensinya. Tetapi yang perlu kita runut adalah pertama bahwa haji ini kan kalau terselenggara pasti harus memperhatikan aspek kesehatan. Protokol kesehatan harus menjadi concern karena selain pelaksanaan ibadah itu harus sukses, namun kesehatan juga menjadi bagian yang mesti wajib diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini kan pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian kuota yang harus dibagi kepada masing-masing negara yang nantinya juga akan memberangkatkan jamaah haji. Sementara pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu. Apalagi misalnya ketika jumlah itu besar, minimal misalnya 5% dari kuota haji nasional. Kalau kuota haji nasional yang dikelola oleh pemerintah secara langsung itu kan ada sekitar 202.000. Nah kalau kemudian 5%-nya kan kurang lebih sekitar 10 hingga 11.000, itu membutuhkan waktu persiapan kurang lebih 45 hari. Ya, poinnya apa Pak? Dan kemudian poinnya adalah ketika situasi yang sangat rawan seperti ini, maka mestinya dalam memilih, memutuskan, dan mengumumkannya itu harus memilih waktu yang tepat. Oke. Waktu tepat itu diperhatikan dari dua sisi. Yang pertama adalah memang tidak memungkinkannya bahwa pemerintah itu untuk melakukan persiapan. Dan yang kedua, bahwa upaya-upaya kita, khususnya upaya diplomasi kita ini sudah harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai masyarakat itu
masih belum melihat adanya effort yang maksimal dari pemerintah. Oke, jadi poinnya, sorry saya potong biar durasinya ketat. Jadi maksud Bapak poinnya adalah usahanya belum maksimal, itu kan ya poinnya? Iya, jadi di bagian mana? Lobby tingkat tinggi antar kepala negara itu penting. Karena itu ketika lobby antar kepala negara itu sudah dilaksanakan dan waktu itu tidak memungkinkan lagi, maka saya kira itu putusan itu dilaksanakan tidak akan ada resistensi. Saya kira itu. Oke, Pak Jazilul, usahanya nggak maksimal pemerintah kalau kata Pak Buhori. Ya, terima kasih Mas Riko. Memang semuanya harus bekerja maksimal, termasuk Pak Ustadz Buhori karena beliau kan di Komisi 8. Dan biasanya pada bulan-bulan ini kalau kuota haji atau jamaah haji itu dibuka sudah mulai sibuk diatur karena kita punya jamaah haji yang besar. Jadi kalau bulan ini saja belum kelihatan itu tidak mungkin dilaksanakan kalau kuotanya sama. Nah, tetapi begini, tahun 2019 saya pimpinan MPR bersama Pak Ida Nur Wahid juga bertemu langsung dengan Raja Saudi untuk meminta kuota, membantu pemerintah Indonesia agar menaikkan kuota. Tetapi pada tahun 2020 ini ada COVID-19, sehingga tahun kemarin tidak ada ibadah haji. Jadi yang memutuskan ada tidak ibadah haji itu pemerintahan Arab Saudi karena ada COVID-19. Jadi ibadah haji itu wajib, negara tidak boleh menghalang-halangi. Tetapi konstitusi juga memberikan tugas kepada negara agar menjaga, melindungi keselamatan seluruh warga negara. Jadi sholat itu wajib, tetapi sekarang nggak boleh empet-empetan. Karena apa? Karena protokol kesehatan. Jadi saya setuju dengan Pak Ustadz Buhori bahwa memang pemerintah kita semua harus berikhtiar bagaimana haji itu bisa terselenggara dan Indonesia kalau tadi Pak Buhori sih poinnya ini usahanya belum maksimal nih, kok udah dibatalin aja. Tanggapan Anda? Ya, ini usahanya hubungannya dengan COVID. Emang Pak Buhori bisa menghilangkan COVID-19? Jadi ini hubungannya dengan kesehatan yang ada di Arab Saudi dan penyelenggaraan haji, kesiapan Kementerian Agama. Jadi kalau soal kuota itu kita sudah memperjuangkan kuotanya dan hari ini memang Arab Saudi belum memutuskan kuota, kita tahu. Tapi kita bisa menghitung jumlah atau persiapan waktu, kecukupan waktu. Maka pemerintah mengumumkan dari awal untuk keselamatan jiwa diputuskan, bukan tidak diplomasi. Ini COVID nggak bisa didiplomasi, malah tambah variannya. Nah itu yang menjadi varian utamanya, bukan variabel diplomasi, tapi variabel kesiapan negara Arab Saudi dan kesiapan Kementerian Agama dan penyelenggara haji. Juga ada hubungannya dengan, dan itu masalahnya ada di COVID-19. Kalau kuota kita bertambah terus kok. Ya, cuma masalahnya ada keselamatan. Pak Buhori, kan ada surat juga dari Dubes di Arab Saudi yang bilang bahwa ini memang belum ada kuotanya. Ada 11 negara memang, tapi bukan buat haji. Dan Anda di Komisi 8 juga kan sempat rapat tertutup dengan pemerintah. Itu gimana? Apa yang terjadi sampai akhirnya Anda PKS harus mengatakan bahwa ini harusnya masih bisa diusahakan? Jadi begini, ada dua poin yang sebenarnya perlu menjadi concern bersama. Untuk kemudian mengambil timing yang tepat itu menjadi penting. Karena apa? Karena dua hal itu adalah, pertama, diplomasi antar kepala negara ini penting. Haji tidak hanya urusan antar G2G, ini antar negara dengan negara. Karena itu kepala negara ini harus mengambil alih, harus juga kemudian bisa memberikan sebuah satu fakta, rakyat melihat kita serius gitu. Jadi kalau misalnya proposal yang disampaikan oleh Kementerian Agama dalam meminta waktu 45 hari untuk persiapan itu ketika kuotanya 5% dari 202.000.
Nah, sementara kuota yang sebenarnya akan diberikan atau kuota besar yang akan di Arab Saudi kan cuma 45.000 untuk seluruh dunia. Karena ada 65.000 yang diperkirakan akan haji, 15.000 berasal dari dalam Saudi, yang 45.000 dibagi ke seluruh mancanegara, dan kalau dikonversi dengan jatah kita 0,1%, ya paling maksimal 3.300. Artinya kalau 3.300 jemaah haji, itu mestinya tidak perlu membutuhkan persiapan 45 hari. Nah, ketika diumumkan pada tanggal 3 atau tanggal 4, itu kita masih punya waktu hampir 40 hari. Jadi 40 hari, jadi mestinya ini memberikan menjadi pertimbangan sangat penting. Nah, karena itu kalau kita lihat misalnya negara tetangga, kepala negara ketemu dengan kepala negara. Dalam hal ketika misalnya terakhir dalam situasi COVID itu tidak memungkinkan, saya kira saat itu diputuskan pasti tidak akan ada resistensi. Tetapi ketika ada peluang yang kemudian masyarakat itu menafsirkan, disinilah sebenarnya persoalannya. Nah, itulah yang kemudian menjadi concern kita yang pertama. Yang keduanya nanti usai jeda ya Pak ya, karena ada faktor keselamatan juga, walaupun 3.000 dikirimkan, tapi kan mesti dipikirin juga tuh gimana nanti 3.000 orang itu di sana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Ada juga informasi mengenai pemerintah menegaskan pengelolaan dana haji dipastikan aman pasca pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Tetap di Kompas Petang.